Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rausiatul Munirah, NIM 114180071 dari angkatan 2018, jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh. Berikut penjelasannya yaitu penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa harus kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji tersebut. Sedangkan untuk citra penginderaan jauh adalah gambaran rekaman objek yang dihasilkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, ataupun elektronik. Gambar yang dihasilkan pun mirip dengan objek sesungguhnya di alam. Aplikasi penginderaan jauh ini ada banyak sekali, ada di berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang geologi, di mana dalam bidang geologi sendiri penginderaan jauh ini dapat digunakan untuk investigasi geologi seperti pemetaan batuan, struktur geologi, eksplorasi mineral, hidrokarbon, dan energi panas bumi. Lalu juga bisa untuk pemetaan bencana geologi, geomorfologi, geologi lingkungan, geologi teknik, hingga hidrogeologi. Mana untuk bidang kehutanan bisa digunakan untuk mengetahui kerapatan vegetasi. Pada bidang geografi bisa mengetahui bentuk lahan suatu wilayah. Bidang pertambangan bisa untuk pemetaan persebaran batu bara ataupun bahan tambang lainnya. Sedangkan pada bidang pertanian kita bisa mengetahui pemetaan kekeringan lahan, suatu lahan pertanian, dan lain sebagainya, termasuk juga bidang kelautan atau pesisir, di mana kita bisa mengetahui kualitas terumbu karang di laut, dan masih banyak lagi. Salah satunya untuk studi kasus yaitu aplikasi citra penginderaan jauh sebagai informasi permukaan bumi, ilmu geologi, dan mitigasi bencana alam, di mana data penginderaan jauh yang diperoleh dari satelit adalah teknik yang baik dalam pemetaan daerah bencana yang menggambarkan distribusi spasial pada suatu periode tertentu. Banyak satelit dengan perbedaan sistem sekarang ini dengan karakteristik resolusi spasial, temporal, dan spektral tertentu. Data penginderaan jauh dapat direlasikan dengan data lain, sehingga dapat juga digunakan untuk penyajian data bencana. Metode perolehan data dapat dengan dua cara, yaitu dengan interpretasi visual dan pengolahan citra digital seperti teknik klasifikasi. Berikut adalah diagram elemen pada penginderaan jauh. Ini adalah contoh dari hasil semu penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi dan proses yang bekerja atau geomorfologi. Pemanfaatan penginderaan jauh di bidang ini akan sangat membantu untuk para ahli, terutama ahli geologi atau ahli lingkungan, dalam melakukan pemetaan dan interpretasi geomorfologi suatu wilayah, terutama cakupannya yang sangat luas. Sebagai contoh, bisa identifikasi geomorfologi seperti gunung api, sungai, wilayah karst, delta, dan lain-lain. Ini juga contoh untuk penginderaan jauh yang semu. Ini untuk penginderaan jauh yang perkotaan, bisa untuk mengetahui kerapatan vegetasi di perkotaan dan lain sebagainya. Di mana penginderaan jauh saat ini banyak digunakan karena citra dapat menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan cara wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan bumi. Jadi wujud dan letak objek yang dihasilkan dari penginderaan jauh ini letaknya dan wujudnya mirip dengan keadaan di alam. Relatif lengkap, juga meliputi daerah yang luas, permanen. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional apabila pengamatannya menggunakan alat seperti stereoskop. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan untuk pengenalan objeknya. Citra juga dapat dibuat secara cepat meskipun dengan daerah yang sulit dijelajahi seperti terestrial. Juga dengan penginderaan jauh merupakan salah satu cara untuk pemetaan daerah bencana.
Penggunaan data satelit untuk manajemen bencana banyak menggunakan data satelit sumber daya dan juga satelit cuaca atau meteorologi. Satelit sumber daya dengan sistem orbit polar yang dapat digunakan yaitu ada satelit dengan sensor optik, juga satelit dengan gelombang mikro, di mana satelit dengan sensor optik ini tidak dapat menembus awan dengan resolusi rendah. Contohnya Landsat Spot TRS. Satelit dengan gelombang mikro dapat menembus awan dengan resolusi tinggi seperti SAR, Radarsat, ERS, CRS. Itu sedangkan untuk satelit meteorologi yang sering digunakan yaitu pada aplikasi kebencanaan, yaitu ada orbit geostasioner dan orbit polar. Informasi permukaan bumi yang dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh antara lain yaitu bentuk data penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, kondisi geologi dan geomorfologi, juga lokasi kebakaran hutan. Informasi bawah permukaan bumi yang dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh antara lain lokasi benda-benda yang terpendam atau terkubur seperti candi, bekas bangunan kuno, dan juga mineral biji. Juga bisa digunakan untuk lokasi timbunan air bawah tanah dangkal, juga sawah bawah tanah yang dangkal, lokasi kebakaran tambang batu bara bawah tanah, juga aliran uap air panas yang diinjeksikan dari sumber injeksi ke sumber produksi minyak bumi dan sumber panas bumi. Sedangkan untuk informasi geologi yang dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh yaitu pola topografi, lokasi sumber daya geologi, macam dan persebaran satuan batuan, pola penyaluran, tekstur penyaluran dan densitas penyaluran, pola erosi dan persebaran banjir, lokasi lipatan, sesar, dan kekar di permukaan bumi, juga lokasi bencana geologi potensial seperti gerakan massa tanah atau batuan, banjir, gempa bumi, dan gunung api. Sedangkan untuk integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat digunakan dalam mengelola dan visualisasi data, seperti data dapat dikumpulkan, ditata, dianalisa, dan ditayangkan, visualisasi situasi darurat atau bencana secara efektif, dan juga membawa banyak sumber informasi pada suatu fokus atau yang kita sebut sebagai konsolidasi data. Integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat digunakan dalam analisis dan modeling spasial seperti analisis data dan mengestimasi kondisi baik sebelum, selama, dan setelah bencana alam. Mengetahui di mana dan bagaimana caranya menanggapi bencana, juga mengetahui dengan baik lokasi yang merupakan daerah berbahaya melalui proses analisis dan modeling. Berikut adalah referensi yang saya ambil yaitu dari artikel UGM, penginderaan jauh sebagai informasi permukaan bumi, ilmu geologi, dan mitigasi bencana alam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.